perkenalkan nama saya Najwa Jovanika Nazalina. Saya dari kelas 10 IP1 dari SMA Negeri 1 Balikpapan, nomor absen 18. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu konsep inner child dan apa penyebab dari keburukan dari konsep inner child itu sendiri. Nah, sebetulnya konsep inner child ini sendiri adalah sebuah pola pikir yang tertanam sejak kecil yang menjadi sifat kita ketika kita dewasa. Nah, sifat inner child ini sangat menentukan bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana pola pikir kita, bagaimana cara kita memandang dunia. Karena konsep inner child itu adalah pola pikir yang tertanam sejak kecil. Seperti contohnya seperti ini. Seperti contohnya ada anak yang ditanya oleh ibunya, apakah kamu sudah mengerjakan PR? Tapi si anaknya bilang, sudah, padahal belum. Jadi dia bisa disimpulkan bahwa ya ini berbohong. Tapi si ibunya iya-iya saja. Seperti, oh bagus, padahal anaknya ini berbohong. Jadi anaknya merasa bahwa kalau ia berbohong ternyata tidak ada yang peduli. Jadi ia terus melakukan itu sampai ia dewasa. Jadi kebiasaan itu menjadi buruk. Seperti sampai besar, nanti sampai dia dewasa, dia sudah terbiasa untuk berbohong. Jadi bisa dibilang konsep inner child ini merupakan trauma masa kecil yang terbawa hingga dewasa, yang membuat atau yang menentukan pola pikir kita ketika kita remaja nanti atau kita dewasa nanti. Seperti cara kita menentukan pilihan, cara kita memandang kehidupan, cara kita bereaksi akan terhadap sesuatu, itu sangat berpengaruh akibat trauma dari inner child ini. Seperti contohnya mungkin ada anak kecil yang terbiasa dimarahi oleh orang tuanya, dan dari itu akibatnya ia merasa semua orang itu kejam seperti orang tuanya, padahal tidak. Itu hanya pola didik orang tua mereka yang tergolong yang mungkin salah. Jadi bisa dibilang kita harus berdamai dengan inner child kita, karena ini sangat berpengaruh akan masa depan kita, akan bagaimana kita mendidik anak kita ke depannya. Dengan kita mempelajari atau berdamai dengan trauma inner child kita, mungkin kita bisa menjadi orang tua yang baik, yang bagus, dan parenting yang tidak abal-abal. Jadi bisa disimpulkan juga inner child ini sangat berhubungan kuat dengan parenting. Dan bagi anak-anak yang mengalami trauma inner child itu sangat dianjurkan untuk berdamai dengan trauma inner child mereka, sehingga mereka bisa mendidik anak-anak mereka dengan tanpa rasa trauma di masa kecil mereka. Oh ya, satu lagi, dan jika inner child ini tidak segera untuk di-healing atau diperbaiki atau didamaikan dengan diri kita yang sekarang, itu akan berdampak besar, misalnya seperti trauma untuk memiliki anak, trauma untuk menikah. Karena inner child sendiri kan dicontohkan, karena inner child sendiri kan bisa dilahirkan karena pola didik seorang orang tua yang membuat anaknya ini trauma. Jadi saya harap dengan para milenial untuk belajar tentang konsep inner child ini bisa menjadi orang tua yang the best, yang merancang dan mendidik anak-anak mereka bisa menjadi anak-anak yang dengan mental yang sehat dan cerdas serta punya akhlak yang baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.